Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya, mulai dari nikmat iman, Islam, materi, termasuk nikmat akal bagi manusia sebagai alat untuk berpikir dan hati untuk merasa. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur, abdan syakuro. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk pengikut-pengikutnya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Para peserta didik yang berbahagia, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Amin. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an, warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Silakan untuk kebiasaan agar selalu berdoa sebelum memulai pekerjaan, supaya setiap pekerjaan kita tidak terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berdoa, mari kita mulai pembelajaran ini. Dan jangan lupa menyiapkan alat tulis untuk mencatat bagian-bagian yang penting. Para siswa dan siswi sekalian, pada pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang pentingnya menaati aturan. Baik aturan yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Rasulnya, atau dari pemerintah atau pemimpin. Dan dalam menaatinya harus dengan semangat dan bersungguh-sungguh. Bagaimana? Masih ingat? Dan apakah tugas-tugas yang diberikan pada pertemuan pertama sudah dikerjakan? Silahkan dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh supaya menyatu dengan pelajaran selanjutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Dengan tujuan pembelajaran agar peserta didik membiasakan sikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas kompetisi dalam kebaikan dihubungkan dengan etos kerja atau semangat dalam bekerja. Artinya, ketika kita melakukan kompetisi dalam kebaikan, harus memiliki semangat dalam melakukannya. Adapun dalil Al-Quran yang memberi tuntunan dalam hal kompetisi dalam kebaikan ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Mari kita bertadarus terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa
جعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberikannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang goib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari sekarang kita bahas hukum tajwidnya. Ada kata wa anzalna, nun mati bertemu dengan zai. Zai adalah salah satu huruf ihfa. Maka wa anzalna dibaca mendengung. Musaddiqan lima, ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Huruf lam adalah salah satu dari huruf idgham yang 6. Huruf idgham disingkat dengan yarmalun, yaitu huruf ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Huruf lam tadi tidak dibaca dengung. Maka hukumnya disebut dengan hukum idgham bila gunnah, tanpa dengung. Musaddiqal lima. Ada kata muhaiminan alaih. Ada tanwin bertemu dengan ain. Ain adalah salah satu huruf izhar. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ain, ghin, ha, kho, dan ha. Maka dibaca jelas muhaiminan alai. Ada kata likullin ja'alna. Tanwin bertemu dengan huruf jim. Huruf jim adalah salah satu huruf ikhfa, maka dibaca dengung. Likullin ja'alna. Ada kata syir'atau wa minhaja. Tanwin bertemu dengan waw. Waw adalah salah satu huruf idgham yang 6 tadi. Dan ini dibaca dengung, maka disebut hukum idgham bi gunnah dengan dengung. Syir'atau wa minhaja. Dan di kata minhaja ada nun mati bertemu dengan huruf ha, yaitu huruf izhar, maka dibaca jelas. Wa minhaja.
Ada kata ummatau wahidah. Tanwin bertemu dengan waw. Waw adalah huruf idgham dan di sini dibaca dengung dengan gunnah, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ummatau wahidah. Ada bima kuntum, huruf sukun atau sukun nun mati bertemu dengan ta. Ta adalah salah satu huruf ihfa, maka dibaca mendengung. Bima kuntum. Itulah beberapa kata yang ada hukum tajwidnya. Dalam kesempatan lain akan kita bahas dengan hukum tajwid yang lain. Para siswa dan siswi sekalian, pada Quran surat Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda, disesuaikan dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengapa kita diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada beberapa alasannya. Pertama, melakukan kebaikan itu tidak bisa ditunda-tunda, harus segera dikerjakan. Karena hidup dan kesempatan terbatas, belum tentu setiap saat kita mendapatkan. Yang kedua, untuk berbuat baik, hendaklah saling memotivasi dan saling menolong, maka perlu berkolaborasi atau kerjasama. Yang ketiga, kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Maka semua itu harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, mulai dari yang kecil, dan mulai dari sekarang. Kemudian yang berkaitan dengan etos kerja, dalam Quran surat At-Taubah 105, dalam ayat tersebut manusia diperintahkan bekerja. Tentunya bekerja yang didasari dengan semangat dan kesungguhan yang tinggi. Dalam bekerja tentunya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia, tetapi juga untuk memperhatikan nasib di akhirat kelak. Dengan semangat kerja tersebut, diharapkan ketika di dunia bisa berprestasi dan di akhirat mendapatkan tempat terpuji. Para siswa-siswi sekalian, sampailah kita kepada kesimpulan. Pertama, hidup ini dinamis, maka perlu berkompetisi dan berkolaborasi agar dapat meraih sesuatu yang diinginkan dengan baik. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kedua, barang siapa yang giat pasti dapat. Untuk mendapatkan sesuatu diperlukan kerja keras. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk semangat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Akhirnya, sebagai tindak lanjut dari pembelajaran ini akan diberikan tugas-tugas sebagai berikut. Pertama, hafalkan ayat-ayat di atas, baik lafaz maupun terjemahannya. Yang kedua, coba cari kata-kata dalam ayat-ayat di atas yang mengandung hukum tajwid nun mati atau tanwin. Yang ketiga, silahkan kuatkan pemahaman tentang materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan mencari literatur atau sumber terkait. Yang keempat, coba kalian cari dengan teliti perilaku-perilaku yang menunjukkan kompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berusahalah untuk bisa menjelaskan temuan kalian tersebut. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Berusahalah untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan berupayalah untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa
warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.